Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Siti Aminah, SPT MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Produk Pangan dan yang terhormat kepada Ibu Tiara Amanda Lestari, STP MTP selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Produk Pangan. Izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pengembangan produk keripik pisang jenis kapas yang disusun oleh Azka Saida Nafisa dengan NIM B2010411 dan Lusilawati B2010514, Mutia Liza Zahro dengan NIM B2010345, Risma Melati dengan NIM B2010423, Rima Aura Dewi dengan NIM B2010539. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu tujuan atau jenis pengembangan produk. Adapun tujuan dari pengembangan produk ini yaitu kami ingin mengembangkan produk pangan dengan bentuk camilan atau snack yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan dari remaja, dewasa, sampai orang tua. Selain itu, produk yang ingin kami kembangkan ini produk yang mengandung serat yang tinggi, vitamin dan mineral seperti riboflavin, vitamin C, protein mangan, dan lain-lain. Produk dikemas dengan kemasan plastik yang bertujuan untuk memudahkan konsumen membawa produk kemanapun. Oke, next. Selanjutnya ada pembatas pengembangan produk. Yang pertama ada pembatas produk. Produk yang dihasilkan dalam bentuk camilan atau snack. Selanjutnya produk dikemas dalam kemasan plastik. Produk harus mudah disimpan dan dikemas. Produk dapat disimpan dan distribusikan pada suhu kamar. Produk harus disimpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Dan produk harus memiliki kestabilan yang baik pada suhu ruang atau suhu normal sekurang-kurangnya 1 bulan. Pembatas yang kedua yaitu pembatas bahan mentah. Bahan mentah harus tersedia di negara Indonesia dalam jumlah yang banyak dan dengan harga yang terjangkau. Selain itu, produk ini harus mengandung pisang kapas dalam jumlah yang cukup banyak, yaitu di atas 70%. Yang ketiga, pembatas pengolahan. Adapun pembatas pengolahan yang diterapkan pada pengembangan produk ini, yaitu peralatan pengolahan yang digunakan haruslah alat yang mudah dioperasikan dan telah tersedia di Indonesia. Bahan baku yang digunakan harus yang bermutu baik dengan grade A atau B. Limbah yang dihasilkan oleh proses pengolahan harus diolah dengan baik. Pengolahan harus melibatkan tenaga kerja yang cukup banyak dan hanya sedikit proses yang memakai mesin. Selanjutnya, selama proses pengolahan harus memperhatikan peraturan higien dan sanitasi yang berlaku selama proses pembuatan produk. Pembatas yang keempat yaitu pembatas pemasaran. Produk harus didistribusikan melalui swalayan atau toko kelontong. Produk harus tersedia dalam ukuran yang kecil atau memiliki harga yang di sini seharusnya harganya 15.000 per kemasan. Selanjutnya, metode promosi produk dapat dilakukan dengan memberi diskon setiap pembelian 10 produk kemasan bonus 1 kemasan. Jadi total produk yang akan konsumen atau pembeli dapatkan yaitu sebanyak 11 kemasan produk. Yang kelima yaitu pembatas finansial. Adapun jumlah biaya yang digunakan untuk pengolahan produk tidak lebih dari 7 juta per bulan dan jumlah modal operasional dalam sebulan tidak lebih dari 3 juta per bulan. Jumlah biaya produksi atau biaya untuk bahan mentah tidak lebih dari 3 juta dan jumlah keuntungan bersih dari penjualan produk sebesar 30% setiap bulannya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pengembangan ide. Yang pertama yaitu panel konsumen. Produk-produk keripik pisang apa saja yang terdapat di pasar tradisional maupun swalayan? Varian rasa apa saja yang biasa Anda membelinya? Anda dapat memilih jawaban berikut lebih dari satu. Berikut ada variannya yaitu balado, pedas asin, gurih, dan manis. Selanjutnya. Apa Anda membeli produk pisang untuk camilan? Ya atau tidak? Jika iya, seberapa sering Anda membeli produknya?
Setiap hari, seminggu 1 kali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Apakah Anda membeli produk keripik pisang kapas? Ya atau tidak? Jika iya, seberapa sering Anda membelinya? Setiap hari, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali. Next. Dalam membeli pisang kapas, apakah Anda memikirkan produk lain selain keripik pisang? Ya atau tidak? Untuk tipe produk berikut, dalam keripik pisang kapas, varian apa saja yang Anda sukai yang akan kami kembangkan? Yang pertama ada varian balado, pedas asin, gurih, manis. Untuk varian rasa berikut, dengan keempat varian, manakah yang Anda sukai? 1. Sangat sukai. 2. Tidak disukai. Dalam varian, apa saja Anda menyukai produk keripik pisang kapas? Varian pertama yaitu balado, pedas manis, gurih, manis. Selanjutnya, dari hasil panel konsumen dapat disimpulkan sebagai berikut. Kecenderungan membeli. Varian rasa produk, persen yang membeli. Balado 45, pedas asin 10, gurih 20, manis 25. Frekuensi membeli camilan 2 minggu sekali 40, 1 minggu sekali 30, 1 bulan sekali 20, setiap hari 10. Kecenderungan varian produk yang dikembangkan. Balado 45, pedas asin 10, gurih 20, manis 25. Next. Produk berdasarkan peringkat. Varian keripik yang disukai. Balado, pedas asin, gurih, manis. Varian paling tidak disukai. Ide varian keripik yang disukai. Balado manis dengan varian coklat. Screening. Screening sekuensial. Ide produk yang lolos menggunakan screening sekuensial di antara lain sebagai berikut. Keripik pisang kapas dengan varian rasa balado, keripik pisang manis dengan varian coklat, keripik pisang gurih, keripik pisang pedas asin. Selanjutnya. Berikut tabel pertama yaitu screening sekuensial terhadap ide varian keripik. Dapat dilihat pada tabel tersebut yaitu ada ide produk, hasil akhir yaitu di mana dengan keterangan Y lulus, T tidak lulus dengan keempat varian yaitu varian pertama pedas asin yang ditambahkan dengan cabai bubuk, yang kedua keripik balado, yang ketiga gurih, yang keempat keripik manis. Keripik pedas asin dinyatakan tidak lulus, keripik balado dinyatakan lulus, keripik gurih dinyatakan tidak lulus, dan keripik manis dinyatakan lulus. Next. Selanjutnya tabel kedua yaitu produk, deskripsi produk, dan pengolahan produk. Keripik manis, deskripsi produk, keripik pisang terbuat dari keripik pisang kapas yang dicampurkan dengan lelehan coklat. Pengolahan keripik pisang kapas yang belum matang dikupas dan diiris tipis-tipis, kemudian digoreng dalam minyak panas selama kurang lebih 5 menit. Angkat dan tiriskan keripik. Campurkan keripik dengan garam, kemudian lelehkan coklat, campurkan dengan minyak. Lalu belum. Yang selanjutnya yaitu tabel 3, hasil penilaian faktor-faktor untuk screening ide produk. Faktor-faktor awal, biaya modal, harga produk, besar potensi, ketersediaan pisang, keuntungan, kemudahan pemasaran, jumlah. Dapat dilihat di tabel 3 tersebut. Skor rata-rata dan nilai akhir. Selanjutnya. Screening probabilitas. Modal awal relatif terjangkau, tidak begitu besar. Harga produk relatif lebih murah dibandingkan dengan produk yang berada di pasar tradisional maupun swalayan. Potensi pasar, kemampuan produk dalam pasar cukup besar menurut perbandingan produk yang berada di pasaran maupun swalayan. Persyaratan pengemasan dan penyimpanan, produk dapat bertahan di suhu ruang dengan pengemasan plastik. Persyaratan pengolahan, dalam pengolahan alat-alat yang digunakan cukup sederhana dan mudah didapatkan di pasaran. Pemakaian bahan mentah, pisang yang digunakan merupakan barang lokal yang didapat dari petani langsung. Next.
Berikut tabel 4 bobot untuk setiap faktor untuk screening dengan screening probabilitas. Faktor-faktor penting, harga produk, potensi pasar, pernyataan pengemasan dan penyimpanan, persyaratan pengolahan, pemakaian bahan mentah, jumlah skor dan bobot dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, skala yang digunakan untuk penilaian faktor screening pada setiap ide produk diuraikan sebagai berikut. Grade sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, sangat tidak baik. Nilai yang didapatkan sangat baik 10, baik 8, cukup baik 6, tidak baik 4, sangat tidak baik 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu penentuan konsep, profil, dan spesifikasi pada produk. Pertama, konsep desain produk. Produk pangan ini merupakan jenis camilan atau snack yang dapat dikonsumsi oleh semua jenis kalangan. Produk ini diutamakan mengandung serat, protein, vitamin, dan mineral seperti riboflavin, magnesium, dan kalium. Produk ini dikemas dengan kemasan plastik yang memiliki ketahanan